Sita Supomo dalam tinjauan singkat karier 14 tahun terakhir ini, suatu masa setelah 98 beliau ikut suatu proyek untuk menghadapi masalah kekerasan terhadap wanita. Karena 98 banyak kekerasan terhadap wanita, perkosaan terhadap wanita keturunan Cina yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sampai sekarang belum terungkap. Jadi saya tanya tadi, proyek Anda tidak bertugas untuk menyelidiki siapa yang melakukan crime itu ya? Bukan, tapi lebih ke arah bagaimana negara kemudian menyiapkan perangkat-perangkatnya. Jadi mudahnya mungkin secara bahasa umum, jika saya menjadi korban kekerasan, kemana saya harus melapor? Kemana larinya ya? Betul, kita tahu pada saat itu institusi Polri bukanlah institusi yang siap untuk menerima pengaduan. Kadang-kadang sudah ada korban perkosaan, di sana ditanya lagi, siapa yang memperkosa kamu, seperti apa kamu diperkosa, kan sebagai alat bukti dia harus melakukan itu. Sehingga tidak ada kesadaran yang baik pada saat itu bahwa dengan menanyakan sebetulnya kita membangunkan lagi nightmare dari si korban. Karena itu juga barangkali banyak yang agak enggan melapor ya waktu itu. Betul. Apakah sekarang kira-kiranya, atau balik lagi, waktu itu kalau orang nggak berani lapor ke polisi, dia lapor kemana ya? Ya tergantung mekanisme di mana dia berada, apakah dia mempunyai network, jejaring yang kemudian ada beberapa LSM-LSM perempuan seperti Solidaritas Perempuan, Kalena Mitra yang memang melakukan asistensi terhadap korban. Dan itu juga melalui proyek kami itu yang didorong bagaimana membangun. Mitra segala itu ada hubungannya dengan proyek Anda. Betul. Jadi kita mendorong salah satunya bagaimana lahir lebih banyak lagi Women Crisis Center sehingga perempuan-perempuan kemudian tahu kemana harus mengadu dan kemana bisa minta pertolongan. Karena perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan itu harus diselamatkan dari lingkungan di mana tempat dia berada supaya kadang-kadang harus diungsikan begitu ya, sehingga jauh dari perpetratornya, pelakunya yang melakukan kekerasan tersebut. Gitu. Oke, kembali ke masa sekarang. Jadi Anda di kemitraan mengurus sustainable development, governance ya. Kemudian saya dengar tadi juga aktif mendirikan suatu yayasan. Yayasan apa itu? Yayasan ini saya dirikan sebetulnya ini suatu upaya pencarian bertahun-tahun ya, karena saya selalu mengerjakan dalam pekerjaan saya. Jadi saya punya ketertarikan khusus dalam konteks CSR ini mendorong employee volunteerism atau kerelawanan karyawan yang didukung dan didorong oleh perusahaan. Jadi kalau kita mau uraikan dulu istilah itu. Ada employee, terus dia melakukan kegiatan volunteer. Betul. Tapi dia masih bekerja di perusahaan itu. Betul. Jadi bukan keluar dari perusahaan tapi dengan naungan perusahaan. Itu CSR jadi kira-kira. Itu bisa itu menjadi salah satu bagian dari CSR dalam konteks employee engagement ya. Karena karyawan-karyawan ini kalau bekerja di suatu perusahaan, saya pernah mengalaminya sendiri soalnya. Kadang-kadang ada keinginan altruistik, kita tuh kan selalu ada sebagai manusia, kita ingin membantu orang begitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi pemicu semangat bagi karyawan jika juga perusahaan bisa memberikan wadah di mana karyawan bisa melakukan kegiatan sosial di masyarakat. Dan biasanya untuk perusahaan mereka salah satu stakeholdersnya kan adalah komunitas atau customer dan sebagainya. Dan mereka bisa memilih kegiatan-kegiatan mana kiranya yang cocok untuk menjadi tempat aktivitas bagi karyawan juga. Jadi ketemu. Dalam passion Anda saja, idealisme, angan-angan, atau sudah ada wujud-wujud konkretnya gitu? Kalau dari saya sendiri memang sudah ada wujud-wujud konkret dalam konteks kami membantu perusahaan untuk melakukan kegiatan volunteering. Jadi menyambungkan, jadi sifatnya seperti bridging antara komunitas dengan perusahaan. Jadi yang diambil individu per individu disalurkan kepada atau difasilitasi untuk kegiatan volunteer. Betul. Bukan perusahaan secara perusahaannya tidak seluruhnya karena nggak mungkin ya dalam satu masa seluruh karyawan pergi bisa berhenti operasi nanti. Jadi biasanya memang ditawarkan karena namanya volunteer kan kita tidak bisa memaksakan. Jadi ditawarkan melalui promosi tertentu di perusahaan secara internal perusahaan siapa yang tertarik untuk melakukan kegiatan tertentu. Gitu. Jadi kalau memang misalkan saya suka dengan anak-anak gitu ya, kegiatan ini kebetulan untuk anak-anak, maka biasanya orang akan tertarik untuk ikut. Atau misalkan saya suka nanam pohon
contohnya yang paling sering terjadi ya. Saya punya ketertarikan terhadap lingkungan, maka saya melakukan. Kalau saya suka mengajar misalkan, bisa saja mereka melakukan kegiatan mentoring. Begitu. Diberi waktu berapa lama maunya atau biasanya dari perusahaan itu? Bervariasi kalau di Indonesia, karena banyak, ini bukan suatu hal yang yang biasa dilakukan. Jadi perusahaan kadang-kadang memberikannya gitu ya? Sangat ad hoc ya. Jadi mereka seringnya memberikan kesempatan justru Sabtu Minggu, di mana Sabtu Minggu sebetulnya hari karyawan. Idealnya adalah kalau perusahaan memberikan waktu kerja karyawan, mereka ada rilis employee time begitu, seperti cuti lah ya, kira-kira diambil 1 hari, 2 hari atau 3 hari dalam 1 tahun bagi karyawan untuk melakukan kegiatan di komunitas. Perusahaannya juga barangkali perusahaan di mana bidang geraknya tidak terlalu dekat pada masyarakat ya. Kalau di kemitraan ya kerjanya aja udah volunteer dekat masyarakat. Atau masih perlu ada employee volunteerism gitu ya? Saya pikir itu bisa tetap kita fasilitasi, karena apa yang kita kerjakan itu kan tidak selalu sesuatu yang memang menjadi passion kita. Oh ya. Saya masih beruntung karena saya selalu bekerja dengan itu bertabrakan gitu ya, antara passion dengan digaji pakai passion pula gitu bisa bekerja. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Jadi misalkan mereka bekerja sebagai akuntan di lembaga. Yeah. Tapi saya sebenarnya kepingin melakukan kegiatan di komunitas. Bisa saja saya mengajar manajemen keluarga di komunitas. Itu kan dimungkinkan kalau difasilitasi oleh organisasi, tidak hanya perusahaan tapi organisasi apapun sebetulnya bisa mendeploy employees-nya untuk melakukan kegiatan Terima kasih. Kita break sebentar, nanti lanjutkan lagi dengan Sita Supomo pada Wimar Show.